dimanapun berada. Alhamdulillah malam itu kita bertemu balik dalam acara bincang-bincang santai bersama Mo Edi Max dari MMC TV. Malam itu alhamdulillah kita kedatangan tamu sangat spesial, yaitu salah seorang rajo dari kerajaan Jambu Limpo Lubu Utara, yaitu Tuanku Rajo Godang Bagindo Tan Ameh Rajo Alam. Dan kedatangan beliau didampingi oleh Bapak Haji Syahrizal MSI Intan Kayu, Ketua Ikatan Keluarga Lubu Utara Sijunjuang di Jakarta. Dan pada malam itu gini kok kita dihadiri juga oleh Ketua DPD IKM Kota Tangerang Bapak Indra Jaya, Ketua IKM Kalideres Bapak Aryan, Ketua IKM DPD IKM Jakarta Utara Bapak Jeffrey Caniago, dari Adinda Agus, salah satu finalis Putra Banten Indonesia, Bapak Bakri, Ketua DPC Batu Ceper, Bapak Sultan Nagari sebagai dari Satgas IKM Kota Tangerang, dan Uda Elvis sebagai Ketua DPC Priuk. Alhamdulillah kita dilimpahkan kesehatan pada hari itu untuk bisa berbincang-bincang membahas tentang kerajaan Jambu Limpo. Mungkin dari udah Unioni yang ada kini banyak yang nggak mengenal apa sih kerajaan Jambu Limpo. Dan itu malamku mungkin kita kupas, itu diskusikan, kita tanya kepada pelaku sejarahnya, ke Rajo Nyowana, Tuanku Rajo Godang. Mungkin saya kita mau tanya ke Mama. Alhamdulillah selamat datang Mak di MMC TV, di studio kami ngangkete. Kalau ada yang kurang-kurang mau dimaafkan. Itu pertama yang kami minta. Nur, waktu dan tempat mau persilakan teman. Assalamualaikum. Terima kasih. Dek Ibu Rabala Padi di Cupak Datuk Temanggung. Sambutlah salam dari kami. Mudah-mudahan kita serasa di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Amba merasa bangga dan berbahagia sekali pada malam ini bisa hadir bersama-sama dengan perantau Minang yang tergabung dalam IKM di Tangerang. Semula Amba tidak mengira, tidak menduga pertemuan itu akan bisa seperti itu. Alhamdulillah atas kebersamaan kita semua hal ini bisa terjadi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Sesuai dengan pertanyaan beliau tadi, itu tentang kerajaan Jambu Limpo. Sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa salah satu kerajaan yang ada di Sumatera Barat memang adalah kerajaan Jambu Limpo. Selama ini kita hanya tahu kerajaan Pagaruyung. Namun apabila kita usul ke belakang, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang tidak muncul selama ini. Jadi untuk di Kabupaten Sijunjung ada namanya kerajaan Jambu Limpo. Sedangkan di level Minangkabau ada namanya kerajaan Pagaruyung dengan Rajo Tigo Selo. Rajo alamnya di Pagaruyung, Rajo ibadatnya di Super Kudus, Rajo adatnya di Lintobuo. Itu tingkat Minangkabau. Dan khusus untuk Jambu Limpo ada Rajo Tigo Selo. Rajo alamnya kami sendiri, ada rajo adatnya, dan ada juga rajo ibadatnya. Di samping itu masih banyak raja-raja lain yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Seperti di Darmasraya, ada Tuanku Sati Purpunjung, ada Tuanku Kerajaan di Kota Basah, ada Tuanku Sultan Henry di Siguntur, dan di Sungai Pagu, Solok Selatan juga ada beberapa raja. Ada Raja Tuanku Rajo di Sambah, ada Raja di Balun, ada Raja Melenggang, ada Raja Batua. Di Kabupaten Pasaman Barat ada Raja Kumpulan di Kumpulan, ada Raja di Kinali, ada Raja di Simpang Ampe, ada Raja di Talu, ada Raja di Cubada, dan masih banyak lagi raja-raja lain, termasuk juga di Luhak 50.
Jadi selama ini memang raja-raja ini tidak dikenal oleh anak muda kita, baik yang ada di kampung maupun ada di perantauan. Nah, hal ini perlu kita ungkapkan bahwa kerajaan yang kita maksud pada hari ini bukanlah kerajaan yang memerintah, tapi adalah kerajaan yang sepanjang adat dan budaya. Ini perlu kita garis bawahi bahwa kerajaan kita maksud pada hari ini bukanlah kerajaan yang memerintah, tapi adalah kerajaan yang berjalan sepanjang adat dan budaya. Karena kita telah komit dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak setelah diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kerajaan kita maksud pada hari ini adalah kerajaan sepanjang adat dan budaya. Hal ini tentu tidak berjalan sendiri, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu diakui oleh negara. Dan kemudian pada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2009 mengatakan negara berkewajiban memfasilitasi kerajaan, keraton, dan lembaga adat lainnya. Berarti di situ diakui sebuah kerajaan. Selama ini yang kita ketahui atau yang dimunculkan oleh pemerintah kita atau masyarakat kita, termasuk masalah kaum adat, bahwa yang maksud dengan kesatuan masyarakat hukum adat hanya ada di level nagari saja, disebutlah dengan KAM. Itu yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Sementara kesatuan masyarakat hukum adat ini sudah ada dari dahulu-dahulunya sebelum negara Republik ini berdiri. Ada kesatuan masyarakat hukum adat gabungan dari beberapa nagari. Ada kesatuan masyarakat hukum adat gabungan dari beberapa kecamatan. Ada dari gabungan dari beberapa kabupaten kota. Seperti Kerajaan Pergulu itu kesatuan masyarakat hukum adat yang gabungan dari beberapa kabupaten kota. Nah, begitu juga dengan Kerajaan Jambu Lipo. Sampai hari ini Kerajaan Jambu Lipo berjalan sepanjang adat dan budaya, meliputi 3 bahagian kecil kabupaten, 2 kecamatan di Kabupaten Sejunjung, 1 kecamatan di Kabupaten Darmasraya, 3 kecamatan di Kabupaten Solok Selatan. Ini masih berjalan sepanjang adat. Sebagai bukti nyata, salah satu prosesi adat yang masih berjalan di Kerajaan Jambu Lipo, ada agenda kami Raja Jambu Lipo menjalani rantau sekali 2 tahun turun ke lapangan. Yang berjalan adalah Raja Ibadat, Sandi Kerajaan, dan Panglima Raja. Itu yang menjalani rantau, disebut rantau Double Koto, terdiri dari Kabupaten Darmasraya dan Solok Selatan. Dan dalam rangka kegiatan apakah Raja menjalani rantau? Yang pertama adalah menjalin hubungan silaturahmi antara pusat kerajaan dengan masyarakat adat di sekitar itu, dan kemudian melaksanakan perdamaian adat jika ada terjadi sengketa adat, apa itu sengketa masalah gelar sako dan pusako, masalah harta pusaka, hak dan wilayah. Itu salah satu tugas. Yang kedua, pengangkatan para nenek mama, para penghulu, para pucuk adat di negara-negara itu masih dari Jambu Lipo sampai hari ini. Dan yang baru saja terjadi itu ada di Negari Ampek Koto di bawah, di Kabupaten Darmasraya, itu penempatan dari Jambu Lipo. Di samping itu, kalau dahulu kerajaan ini sebelum negara Republik Indonesia merdeka, kerajaan-kerajaan ini adalah sebagai sentral segala-galanya, sentral ekonomi, sentral agama, sentral pendidikan, dan termasuk sentral keamanan. Namun setelah kita berada dalam negara Republik Indonesia, bahwa kerajaan ini hanya sepanjang adat dan budaya. Kalau dahulu kita ke daerah-daerah penjalin rantau itu ngomongin OPT, Pak, karena tidak mungkin berdiri sebuah kerajaan tanpa ada sumber uang. Maka dari OPT inilah dikumpulkan hidupnya sebuah kerajaan. Nah, setelah negara Republik Indonesia berdiri, tentu kita menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku. Kita menjalani rantau itu murni sepanjang adat dan budaya. Namun tidak terlepas bahwa perjalanan ini mencapai paling kurang sekarang 1 bulan perjalanan, Pak. 1 bulan perjalanan kami bertolak dari Istana Kelambu Suto
sampai ke setiap kampung, kota dan nagari 1 bulan perjalanan paling tidak. Setiap kampung, setiap kota, setiap nagari ini jumlah rombong bertambah terus. Dan tugas kita itu menyelesaikan apa sebagaimana yang kita sampaikan tadi, termasuk pengangkatan imam, termasuk upacara adat akan turun ke sawah lagi di setiap negara itu persemennya dari kita. Dan kemudian segala biaya yang ditimbulkan oleh rombongan kerajaan ini ditanggung oleh negari-negari yang bersangkutan. Namun barangkali ini tidak cukup sampai di situ. Kami berharap sungguh melalui forum ini pemerintah harus ikut andal dalam ini, karena negara mengakui kesatuan masyarakat kepada yang selama ini belum terjamah oleh pemerintah kita, baik pemerintah Kabupaten Sejunjung maupun kabupaten kota lainnya, termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari penjelasan Tongku Rajo Godang, ambo menangkap baru tahu dan mudo yang ambo tahu kerajaan di Minangkabau itu kerajaan Pagaruyung. Ternyata Pagaruyung itu adalah salah satu dari banyak kerajaan di Minangkabau. Cuman yang terkenalnya Pagaruyung. Jadi apa hubungannya dan silsilah ranjinya kalau di Ranawak itu ranjinya kerajaan Jambu Lipo dari mana gitu loh Pak. Dan wilayah kekuasaannya tadi mulai Mas Raya, Solo Selatan, sebagian dan Sijunjung. Nah gini kok rajo-rajonya kok rajo alamnya lado di siko, ketua Tuanku Rajo Godang, Rajo ada tadi sih. Ada. Bagindo dan Putih. Bagindo dan Putih di mana posisi ini? Masih di Lubotaro. Masih di Lubotaro sama. Di negara yang sama. Yang satu lagi Rajo Ibadat. Bagindo Maharajo Indo. Mau Maharajo Indo di Lubotaro. Nah, terus untuk kerajaannya Pak ceritanya Pak. Istana yang anak istilahnya kan kalau kerajaan tentu ada istananya kok di mana posisinya gini. Masih ada enggak benda-benda pusaka yang bisa membuktikan bahwa kerajaan Jambu Lipo adalah benar suatu kerajaan, betul benda pusaka ada di istana istiadat dan pemerintah daerah mengakui itu. Mungkin itu sampai pertanyaan Mas Tema. Terima kasih. Sehubungan dengan sangkut pautnya dengan kerajaan Pagaruyung, sesungguhnya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara maupun di Minangkabau secara khusus saling keterkaitan. Setidak-tidaknya hubungan kekerabatan Sumando, Menyumando dan lain sebagainya. Namun pada awalnya dulu kami sangat yakin bahwa kerajaan Jambu Lipo berasal dari Pagaruyung. Dan kami juga meyakini bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Minangkabau berasal dari Pagaruyung. Tapi perjalanan demi perjalanan, penelitian demi penelitian ini mulai terbuka bahwa kerajaan Jambu Lipo berdiri pada abad 10 Masehi. Sekarang sudah perkampungan pertama kami di kerajaan Jambu Lipo itu sekarang tinggal di puncak bukit, namanya Bukit Jambu Lipo. Ketinggian lebih kurang 300 meter dari permukaan laut. Nah, sementara kerajaan Pagaruyung berdiri itu pada abad ke-14, 1343 Masehi, dengan bukti tertulis yang ada di Batu Basuren. Walaupun kerajaan Jambu Lipo tidak punya data yang cukup secara tertulis yang mengatakan pada abad 10, namun para leluhur-leluhur kami mengatakan bahwa itu telah berdiri pada abad 10 Masehi. Kemudian kami tetap berusaha terus untuk mencari pembenaran ini. Dari beberapa temuan kami dapat menyimpulkan ada 4 temuan kami. Yang pertama dalam Tabu Alam Minangkabau yang ditulis oleh Haji Datuk Tuah, diedit oleh Adam Huri, orang Batu Payung Payakumbuh. Saya sendiri sampai ke rumah beliau. Dalam Tabu Alam itu beliau menulis bahwa sebelum abad 10 Minangkabau terbagi pada 4 laras. Laras ini maksudnya wilayah. Salah satu adalah laras Jambu Lipo Sungai Lansek.
Sungai Lansit yang belum maksud di sini bukan Sungai Lansit tetapi lintas, tapi dalam Sungai Lansit di mana ditemukan Arca Adityawarman di seberang Nagari Guntur. Disitulah pusat kerajaan Swarnabumi masa lalu. Sekarang dikenal dengan kerajaan Dharmasraya. Kenapa sebenarnya namanya kerajaan Swarnabumi? Ibu kotanya di Dharmasraya. Raja terakhirnya tuh Raja Muli Warmadewa. Nah, itu salah satu tulisan Hajilai Tutua bahwa Jambulipo ini sebelum abad 10 terdiri dari 4 laras. Dan laras Jambulipo inilah yang menjadi kerajaan Jambulipo, kata beliau. Kemudian dalam sebuah tulisan oleh A.R. Canego, orang Gugur Solo, wartawan tua sudah meninggal, beliau mengatakan dalam sebuah tulisan dalam Harian Segala, Jambulipo adalah sebuah perkampungan tempat tinggal raja-raja waktu zaman Dharmasraya. Kalau Jambulipo sezaman Dharmasraya sudah jelas lebih dulu daripada Paguyuban, karena Paguyuban adalah berasal dari Dharmasraya. Kemudian pada tahun 2006 ada sebuah kongres kebudayaan, diminta para pucuk-pucuk adat raja-raja di daerah di Sumatera Barat hadir di sebuah pertemuan itu. Kami juga hadir, dan beberapa raja dari daerah lain hadir, termasuk Tuanku Raja Disamba Alam Surami Sungai Pagu. Dalam kesempatan sama, dengan cara yang bersama seperti ini, kami diminta sama-sama menyampaikan tentang kerajaan masing-masing. Beliau belum kenal dengan kami belum kenal dengan beliau Tuanku Raja Disamba. Namun beliau lebih dulu menyampaikan keterangan tentang kerajaan Paguyuban, tentang kerajaan Sungai Pagu. Beliau menyampaikan begini. Sungai Pagu disebut ujung dari Kepala Rantau ke Pak Radai Luhan Antiko. Berambung ke Batanghari, Batangke ke Bukit Gombak, Batampu ke Jambulipo. Beliau mengatakan Batampu ke Jambulipo. Beliau tidak menyebut Paguyuban sama sekali dalam makalah beliau. Tidak ada. Beliau menyatakan Batangke ke Jambulipo, Batampu ke Jambulipo. Batampu beliau ke Jambulipo. Itu Sungai Pagu pada era generasi kedua, karena Sungai Pagu telah terjadi 3 generasi, bukan 3 jabatan ya. Generasi pertama disebutkan tidak dijelaskan dari mana asal muasal kerajaan Sungai Pagu. Generasi kedua disebutkan dari daerah Larenantigo. Generasi ketiga baru disebut dari Paguyuban melalui Kumbang Tigo Balek. Nah, sebelum yang berasal dari Paguyuban ini, beliau sudah mengatakan Batampu ke Jambulipo. Kemudian ada seorang staf dari Biro Bintal Kantor Gubernur tahun 70-an menulis dalam sebuah tulisan, Jambulipo adalah awal mula yang menetapkan si Guntur sepucuk Jambi 9 lurah. Itu kata-kata beliau. Jadi ini perlu penelitian lebih lanjut. Terlepas dari itu, bahwa kerajaan-kerajaan yang ada pada hari ini, Jambulipo termasuk yang masih hidup sebanyak adat dan budaya dibanding kerajaan-kerajaan lain. Kami boleh bangga, barangkali kita boleh bangga bahwa ini masih berjalan sebanyak adat dan budaya. Sehubung dengan istana yang dimaksud tadi. Istana kerajaan Jambulipo disebut dengan Istana Kelambu Suto. Istana Kelambu Suto yang ada di perkampungan saat ini di negara Lubuk Taro. Namun sebelumnya adalah di puncak Bukit Jambulipo yang ketinggiannya lebih kurang 300 meter dari permukaan laut. Di sana ada perkampungan tua, ada makam-makam tua, dan itu sudah diakui oleh BPCB Batu Sangkar. BPCB ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar. Sudah diakui itu. Dan kemudian yang setelah Nagari Lubuk Taro terbentuk, ada beberapa generasi di situ juga sudah dipugar oleh BPCB Batu Sangkar tentang makamnya. Tapi yang rumahnya, istananya masih belum sempurna. Kami melalui bersama beliau masih berjuang itu, bahwa istana itu disebut Istana Kelambu Suto. Dan kemudian di situ memang ada benda-benda peninggalan meskipun tidak banyak. Dan saat kami melaksanakan acara Rajo Mandala Rantau yang sekali 2 tahun itu dilakukan, kami adakan prosesi adat di situ. Nanti foto-foto bisa kita lihat di Jambulipo itu, bahwa
turun dari Jambu Lipo ini ada sejenis mandat yang kita serahkan kepada orang yang menjalani rantau tadi. Itu Raja Ibadat, ada mandat namanya keris. Bukan keris, sokin. Sokin. Kalau keris mata tiba balik. Kalau sokin mata sebelah, mata tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Ini senjata raja yang untuk menjalankan daerah. Kalau Raja Ibadat atau ini masih ada, saya yang pegang di rumah kita masih ada. Terima kasih Mas. Jadi ambo tertarik di sokin tadi. Di awal kan kari ada 7 kilo, 9 kilo, pokoknya ganji ya dari itu. Dan mungkin ada pertanyaan mungkin atau dari Ketua DPC Priuk, Pak Hafiz mungkin. Coba diskusi santai aja gitu, ngobrolan santai bersama Edimet gitu. Mungkin monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo sangat tertarik dengan kerajaan Raja Limpo itu karena Ambo Koslo Selatan Pak. Ambo putra Sungai Pagu asli. Jadi Ambo kaget juga. Rumah Ambo tuh kayak gitu Pak. Pas belakang itu. Jadi di Sungai Pagu itu ada satu nagari namanya di Kampung Limo itu luar jadi objek wisata 1000 rumah kadang. Ambo situ di bawah. Di Kota Baru. Panai yang buat sukunya Pak. Pak Panai juga. Oh, berarti benar kalau ada suku Panai di situ berarti mana ada hubungannya. Masalahnya yang setahu Ambo selama itu Panai itu cuma ada di Solo Selatan sama di pesisir Kambang. Bahasanya sama mana? Bahasa Kambang ya bahasa Morlabuan itu mana-mana sama. Nggak ada beda ya. Ini beda di bahasa Padang bahasa yang lainnya. Kalau bahasa Solo Selatan Morlabuan itu. Hah? Kamano kata kami kan. Kambang kata orang Kamano. Jadi agak beda. Itu tapi aku nggak pernah mendengar ke kerajaan. Iya, Sungai Pagu juga tahunya kami ke alam Surambi Sungai Pagu itu yang tahu. Dengan emang 3 tungku sejarangan sama apa nama tuh 3 tali sebilin. Nah itu ada kalau masuk Muara Labuh itu kan di Pecetalang itu ada tugu lucu yang itu Majalengka itu. Makanya Ambo pengen tahu lebih banyak. Kalau ada suku di Panai tuh yakin Ambo kalau itu bagian dari Sungai Pagu itu bagian dari kerajaan Raja Limpo tadi itu. Karena setahu Ambo pas Panai itu TPA itu ada Pak. Tapi kalau di apa tuh Raja Limpo itu ada berarti yakin Ambo. Jambu Limpo itu ada. Ya gitu. Mungkin itu aja yang mau tanya. Lebih meyakinkan apa bahwa Sungai Pagu kok di Solo Selatan tuh memang bagian dari Jambu Limpo ya Pak. Nah itu aja yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang hubungan kerajaan, kalau Bapak menyebut tadi di Kota Baru, Ambo datang ke sini. Bapak mungkin tahu Datuk Raja Jalil? Oh, masalahnya mau ganang di Padang. Ganang di Padang ya. Ya, Datuk Raja Jalil. Kalau Raja Sungai Pagu itu almarhum Ambo yang kenal, Tuan Bapak Zulkarnain, Tuanku Raja di Sambah. Beliau tinggal di Jakarta, tapi sudah meninggal. Ini yang menggantikan Lun Jaleh. Kata si Jopi, kata si Ben. Nah, itu tentang Sungai Pagu. Jadi di Sungai Pagu ada beberapa raja, ada Tuanku Raja Sambah sebagai pusu boleh, ada Raja Melenggang, ada Raja Batua, ada Raja di Balun. Dan ada lo tenang-tenangnya cerita di di Alam Panjang. Nah, ada dulu tenang-tenangnya tidak pasti lah. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Tuanku Raja Godang. Berarti Pak Elvis bara juga tuh. Kan,
Rajo pemimpinnya Pak Hafiz mungkin. Sama dulu Mas Joko, mau ingin membuat penasaran dulu warga Minang yang ada di manapun berada. Untuk itu sebelum itu kita rehat sejenak untuk membuat kawan-kawan di Minang penasaran. Kembali.